Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat Isya Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah SWT, di ceramah yang lalu saya mengutip satu ayat di dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab, yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus salata, dan senantiasa mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka senantiasa berinfak dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirron, secara diam-diam. Dalam tafsir disebutkan juga malam hari, wa alaniyah, secara terang-terangan. Dalam tafsir juga disebutkan nahar. Yarjuna, mereka semua itu yang melakukan tiga amalan tersebut berharap tijaratan, ini menggunakan ismun nakirah yang menunjukkan infinitif, tidak ditentukan. Tijarah di sini diartikan secara bahasa perdagangan, tapi dalam hal ini dalam tafsir disebutkan thawab, pahala. Lantabu, yang tidak akan pernah habis, nggak pernah habis. Alhamdulillah, rahimahullah. Kemarin kita sudah bahas tentang aqamus shalah, yang ada 5 tingkatan dalam sholat. Al-mu'aqab, orang yang diadab oleh Allah. Al-muhasab, orang yang sholat dihisab oleh Allah. Dua-duanya ini adalah ciri dari orang munafik. Kemudian tingkatannya ketiga mukaffarun anhu, yang mana sholat yang ia lakukan itu sebagai penebus dosa. Dan ini sesuai dengan hadis as-salawatul khamsu wal jum'ati ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun anhu, menjadi penghapus dosa. Kemudian yang keempat al-musabur, orang yang sholat dan mendapatkan pahala karena sholatnya benar. Kemudian yang kelima tingkatannya adalah al-muqarrabun, yang dengan sholat itu ia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermohon, bermunajat, mengadakan dua tangannya, meminta sesuatu, pasti Allah akan menjawab. Untuk hari ini kita kembali ke awal ayat. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa, ini menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan kebiasaan, yang menunjukkan al-istiqbal yang akan datang. Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Dalam satu penjelasan kata tilawah itu ada dua makna. Tilawah lafziyah, tilawah yang memang secara diucapkan menggunakan lisan dan lafaz itu terucap dan dapat didengar. Kemudian yang kedua adalah tilawah al-ma'ani, tilawah yang terkait dengan makna-makna, arti-arti, pemahaman yang bahasa yang paling gampang yang kita pahami adalah tadabbur. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang terkait dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran. Kita lihat penjelasan setelahnya. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam bulan Ramadan memang tidak dipungkiri target yang harus dicapai oleh seorang muslim adalah mampu menghatamkan Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i, saya pernah baca satu penjelasan terkait dengan khatmul Quran.
Di bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu bisa mampu menghatamkan lebih dari 30 kali. Kita bersyukur 30 hari 1 kali hatam. Kalau Imam Syafi'i 1 bulan lebih dari 30 kali. Ini menunjukkan memang bulan Ramadan adalah Syahrul Al-Quran. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tapi dalam hal ini tidak kita pungkiri, di bulan Ramadan ini lebih mudah kita dapatkan untuk bisa tadabbur Al-Quran. Karena apa? Hampir setiap kali waktu sholat itu ada yang menyampaikan ceramah-ceramah Ramadan. Subuh maghrib gak ada, ya. Tapi qobla maghrib, qobla iftar, sebelum buka puasa biasanya ada. Ba'da isya seperti sekarang, ba'da subuh banyak. Nanti kalau ada qiyamul lail juga ada ceramah qiyamul lail. Di Masjid Muhammadiyah Sudairi saya sering ikuti itu di jam 3. Salat qiyamul lail baru nanti ada ceramah qiyamul lail di As-Sudairi. Ya. Nah, tapi dalam hal ini kita perlu dua-duanya. Target untuk bisa menghatamkan Al-Quran dan target juga untuk mentadabburi. Orang yang tidak mampu, tidak mau, sekali lagi, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, dalam Al-Quran itu disebutkan hatinya tertutup. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau bisa jadi dalam hatinya itu aqfaluha, ada kufur itu gembok. Misalnya itu kufur itu jawabannya aqfal. Kufur itu gembok. Atau bisa jadi kalau tidak mau mentadabburi Al-Quran, bisa jadi hatinya itu tergembok. Ketika saya kuliah S2, ada salah satu rektor sebagai dosen. Setelah saya kuliah S2-nya di UIJ, kebetulan beliau juga rektor Muhammad Imam. Dalam satu kali setiap subuh itu, dia memperhatikan makna kata per kata, kemudian paragraf per paragraf, sehingga mampu menghatamkan tadabbur. Saya aja dulu, kalau saya hanya oh ini ketemu ayat ini, maka saya coba buka tafsirnya. Seperti itu. Maka dalam sekali lagi, kata tilawah dua ini harus kita coba. Kalau tilawah dia berarti kuantitas. Kalau maknawiyah berarti kualitas. Dua-duanya harus mengutip satu ayat. Tinggal 5 menit. Ya, tinggal 5 menit ya. 15 menit ya. Satu ayat di dalam surah Al-Furqan ayat 30 terkait dengan Al-Quran. Rasulullah SAW ketika awal-awal dakwah itu menyampaikan dakwah tauhid yang tentunya selalu didasarkan dengan Al-Quran, itu pernah menemukan waqala Rasul, dan berkata Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu ittakhadhu, telah menjadikan Al-Quran, ittakhadhul Qur'ana mahjuran, ditinggal, matrukan. Mahjuran dari kata hijrah, dipindahkan, terpindahkan, ditinggalkan. Syekh Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang ayat ini, maka beliau mengatakan, man lam yaqra' al-Qur'an, siapa yang tidak membaca Al-Quran, faqad hajar, sesungguhnya orang tersebut telah meninggalkan Al-Quran. Makanya dalam hal ini, walaupun kita tidak mampu mentadabburinya, minimal jangan sampai meninggalkan. Baca Al-Quran, baca Al-Quran.
Karena manfaatnya juga banyak. Salah satu hadis, kalau kita melihat rumah kita nggak dibaca Al-Quran, berarti seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumahmu itu seperti maqabir, maqbarah, kuburan. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, satu surat dari Al-Quran. Al-Hakam. Kemudian beliau juga menyampaikan, man qara'a al-Qur'an, siapa yang sudah mampu membaca Al-Quran, walam yatadabbar ma'anihi, dan tidak mau memahami, menghayati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, faqad hajarahu. Ya, kita sudah bisa membaca Al-Quran, syukur alhamdulillah. Sebagian kita sudah hafal. Al-Fatihah pernah nggak dibaca dengan artinya? Al-Fatihah pernah nggak dibaca tafsirnya? Al-Fatihah pernah nggak dicari asbabun nuzulnya? Seperti itu. Ya, kalau mengutip Ustaz Adi Hidayat, target itu perlu direncanakan. Perlu direncanakan. Kalau kita pengen hatam 5 waktu sholat, kalau kita pengen 1 bulan selesai, maka tinggal membaca 1 juz itu 10 lembar. Berarti setiap sholat kita membaca 2 lembar. Ya, dan bisa lah dihitung ikhtisaban di situ. Ikhtisaban. Nah, kembali ke tadi, makna juga. Usahakan kita juga belajar makna-maknanya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kembali, man qara'a al-Qur'an wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, orang yang sudah mampu mentadabburi, memahami, menghayati nilai-nilai ayat-ayat yang dia baca, wa lam ya'mal bima fihi, tetapi tidak mau mengamalkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, faqad hajarahu. Contoh, kita tahu bagi seorang akhwat itu wajib berjilbab tertutup aurat, dan dia tahu itu. Kok tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan Al-Quran. Kita tahu riba itu haram, tapi kita masih senantiasa berinteraksi dengan riba. Maka ketika hal itu dilakukan, sesungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran terkait dengan ayat-ayat riba, terkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah. Contoh kita juga sama, kita tahu itu dengkul itu kalau dulu lutut itu batas aurat, tetapi kita sering pakai celana pendek keluar, dan orang maaf yang bukan mahram kita melihat dengkul kita, maka itu sendiri juga sudah menganggap sastra nilai-nilai aurat. Ya, maka dalam hadis yang ini kita coba Syahrul Al-Quran, Syahrul Quran, maka kita coba berinteraksi dengan Al-Quran dengan 2 hal tersebut. Lafziyah berarti kuantitas khatam Al-Quran, maknawiyah berarti tadabbur nilai-nilai ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian setelah kalimat itu ada kata hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Kita punya buku petunjuk tentang penggunaan motor. Supaya kita paham motor itu nggak cepat rusak, maka kita baca. Sama dengan Al-Quran juga. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, maka ada satu konsekuensi agar kita nggak rusak di dunia dan di akhirat.
maka kita baca, tadabbur, kemudian mengamalkan. InsyaAllah ini menjadi satu motivasi bagi saya pribadi dan kepada jemaah semua, dan kita bermohon kepada Allah agar kita ini difahamkan Al-Quran. Ibnu Abbas itu pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas ini terhadap agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia memahami Al-Quran. Maka kita pun bisa berdoa dengan merubah lafalnya, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Ini saya baca tiap hari, karena memang ini kebutuhan kita. Quran adalah petunjuk kita. Maka setiap kali kita menghadapi suatu masalah, kita pernah baca, memahami, maka kita akan menggunakan itu untuk menghadapi masalah tersebut, dan ini menjadi solusi. InsyaAllah ini menjadi satu pelajaran kita semuanya. Kalau bermaaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.